Halo sahabat Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Di mana gambar yang ada di depan ini adalah sebuah blade atau baling dari sebuah kipas. Jadi bagaimana cara proses pembuatannya? Mari kita ikuti caranya. Yang pertama yang kita buat itu adalah di sisi bagian dalam. Yang mana yang di dalam itu adalah circle, di mana circle yang pertama itu adalah diameter 10, kemudian kita lanjutkan circle dengan sisi yang kedua itu adalah diameter 18. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat salah satu garis ke sisi bagian atas. Nah, kita misalkan di sini panjangnya bebas. Kita misalkan panjangnya itu adalah 35. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan dua buah circle yang ada di sisi bagian luar. Dengan yang pertama itu adalah dengan diameter 76. Kemudian yang kedua itu adalah dengan diameter 96. Oke, kemudian garis tadi kita tarik ke bagian luar untuk memperpanjangnya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah array polar. Kemudian garisnya kita klik, kemudian kita okekan, kemudian kita di sini ada center point-nya. Jadi ini ada center point, kemudian kita isi 3. Nah, jadi garis yang kita buat ini untuk mendapatkan titik perpotongan yang akan mau kita buat adalah circle-nya. Dengan cara yang pertama itu adalah circle, dengan yang pertama itu adalah radius 15. Jadi kalau radius 15 langsung, kemudian circle, kemudian yang kedua itu adalah radius 25. Kemudian kita lanjutkan dengan proses menggunakan perintah array polar. Kemudian kita klik select object semuanya dua buah ini. Kemudian kita spasi. Kemudian di sini ada center point atau base point-nya. Di sini kita isi 3. Maka gambar yang tadi akan mengelilingi lingkaran yang kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan radius di sisi bagian bawah. Nah, di mana di sisi bagian bawah ini kita menggunakan circle TTR. Kemudian kita klik circle pertama, klik circle kedua, kemudian kita isi itu adalah 10. Nah, begitu juga dengan yang 10 ini kita lanjutkan dengan membuat line, kemudian tan, klik circle pertama, kemudian tan circle yang kedua. Jadi seperti yang kita pahami bahwasanya itu tan itu adalah tangan. Kemudian kita klik dua buah ini, kemudian kita array polarkan kembali. Kemudian ini kita ganti menjadi 3. Kemudian kita okekan. Maka gambar kita sebenarnya sudah jadi, tinggal kita menghapus sisi bagian mana yang akan kita hapus dengan menggunakan perintah tr spasi, klik kanan, kemudian kita hapus. Lantaran ini garis bagian luar, ini kita buang. Kemudian ini bagian dalam, dan ini adalah bagian dalam, kemudian ini kita buang. Kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Maka di satu sisi kita selesai. Kemudian kita lanjutkan di sisi bagian atas, TR, klik kanan, kemudian kita perhatikan berarti ini sambungan garis lurusnya, kemudian kita buang yang di bagian luar. Kemudian ini adalah bagian dalam yang akan kita buang. Kemudian kita lanjutkan ke proses ini. Kemudian circle ini akan kita hapus juga, dan begitu juga yang di bawah. Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, kemudian kita ulangi juga untuk di sisi bagian bawah, trim, kita klik kanan, ini kita buang, kita buang. Kemudian ini adalah garisnya, berarti sisi bagian luar ini yang kita buang. Kemudian sisi bagian dalam ini. Kemudian kita hapus yang di dalam. Kemudian ini kita hapus dengan sisi bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan untuk menghapus ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mengganti dua buah garis ini ke bagian yang salah satu dari ini, center. Atau kalau tidak ada bisa kita load. Kemudian ini kita ganti berwarna merah. Dikarenakan ini terlalu panjang, maka bisa kita ganti dengan klik, kemudian properties, kemudian ini kita ganti adalah 0,5. Oke, maka hasil dari garis senternya ini sendiri itu adalah akan semakin merapat.
Untuk menyamakan aturan ini, kita bisa menggunakan perintah MA, kita klik garis ini, kemudian ini. Begitu juga dengan garis yang 3 untuk membantu kita tadi. Maka gambar kita telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, kalau dimensi di sini yang pertama itu adalah untuk ukuran diameter. Nah, kita klik diameter ini, itu adalah diameter 18. Yang kedua itu adalah diameter 10 atau radius 10. Ini bagian luar. Dia di bagian dalam kecil ini itu adalah diameter 10. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius. Nah, kita klik yang pertama di sisi bagian luar itu adalah radius 25. Di sisi bagian atas itu adalah, ini masih radius 25, ini adalah radius 15. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian diameter. Diameter di sisi bagian luar itu adalah 96 dan bagian dalam itu adalah 76. Oke, mungkin sekian latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan untuk berlatih menggunakan software AutoCAD secara otodidak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.